karena memang tadi kita bikin eksternalnya engage, ya di dalamnya tuh harmoni, makanya kita ke depan ini satu kata sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam berbahagia untuk semua sobat logam yang udah menyaksikan podcast ini. Dan kembali lagi di podcast logam, kali ini temanya menarik juga, yaitu strategi dan bisnis PT Krakatau Pipe Industries. Nah, gimana semuanya para sobat logam, mudah-mudahan sehat ya, yang menyaksikan dari rumah, dari kantor, atau dari manapun, yang penting sehat-sehat semuanya. Kesehatan masih jadi prioritas kita nomor satu nih. Dan masih bersama aku Suci Patia, senang sekali, dan tentunya masih bersama bos-bos besar di sini. Kalau kemarin di episode 1 pada putih-putih, kok sekarang jadi biru-biru nih. Oke, nah teman-teman, tentunya kita semua masih di Cilegon, dan ini adalah kota penghasil baja terbesar di Asia Tenggara tentunya, yang kira-kira produksinya tiap tahun berapa nih ya Pak ya? Ya, kita di atas 100.000 lah ya, berupaya untuk bisa sampai ke sana. Oh wow, besar sekali ya. Kalau misalnya para sobat logam itu udah ngikutin di episode pertama, kita mencari tahu gitu ya tentang apa sih Pipe Industries ini, yang mungkin bisa dijelaskan lagi nih sama Direktur Komersial kita, Pak Denny. Kasih, jadi kalau PT KHI Pipe Industries itu adalah suatu perusahaan industri yang pertama terbesar, khususnya untuk pipa baja, bisa supply. Gitu. Oh, wah, pertanyaannya, ini udah jadi top of mind di masyarakat belum nih? Kalau mau nyari pipa ke Pipe Industries. Silakan googling. Jadi kadang-kadang kita kewalahan karena setiap orang nanya pipa pasti ke kita dulu, walaupun kita tidak bisa supply. Keunikan kita gitu loh, karena sudah yang paling tua kali ya. Berarti pede gak nih Pak untuk nyebut? Insya Allah. Ini top of mind-nya nih. Kalau pipa baja nyarinya ke Pipe Industries ya. Pasti, insya Allah. Pasti ya, insya Allah. Tapi kalau secara invoice nyarinya sih ke Pak Edi ya. Balik lagi pastinya. ke Direktur Keuangan ya. Nah, ini kan tema kita strategi dan bisnis PT Krakatau Pipe Industries ya Pak. Jadi kalau misalnya di episode pertama kita membahas ya secara general dulu, kita pingin lebih mengerucut lebih dalam tentang strateginya nih Pak. Karena kalau misalnya mendengar kemarin Bapak Presiden kita nih berpidato nih di Mei kalau nggak salah ya, di 2021, katanya kenapa sih perusahaan BUMN gitu ya yang bergerak dalam bidang migas atau konstruksi itu masih pakai produk impor. Nah, kayaknya kan kalau ada produk impor yang lebih murah itu kan persaingan makin ketat ya Pak ya. Ya kan, kalau misalnya mungkin dulu waktu KHI, masih KHI namanya kan monopolistik nih ya. Masih wah semuanya nih dipegang. Tapi karena ada produk impor nih, jadinya mungkin persaingan jadi semakin hantam gitu. Nah, ini kita pingin tahu dulu, pingin Pak Denny nanggepin dulu nih. Kenapa tuh itu bisa terjadi? Ya, intinya kita bersyukur lah ya bahwa ada highlight mengenai pipa baja ya, bagaimana import itu masih banyak yang terjadi. Nah, ini kita bersyukur karena akhirnya realize bahwa produk baja nasional itu memang tidak kalah lah ya, baik dari segi kualitasnya dan juga baik dari segi harganya. Jadi memang ini kita ke depan dengan kondisi yang mulai ada info crisis dan lain sebagainya, kita juga berstrategi bagaimana kita melakukan strategi-strategi baik itu strategi internal maupun eksternalnya supaya kita bisa tetap berpartisipasi lebih dan banyak gitu ya di tanah air kita, di negara kita ini. Nah, aku juga dapat info nih Pak, katanya kan kalau misalnya impor itu daya belinya tuh lebih murah gitu. Katanya Korea Selatan itu lebih murah dibandingkan dalam negeri, itu bener apa hoax-hoax aja tuh Pak? Sebenarnya bukan karena lebih murah apa, tapi kalau kita dibandingkan dari apple to apple itu persaingan bisnis yang sehat, tentunya kita bisa berkompetisi dengan baik ya. Tinggal sekarang kan kalau kita melihat dari produk-produk dari luar, memang ada preferensi-preferensi yang dilakukan oleh pemerintahnya sehingga harga mereka bisa lebih rendah dibandingkan dengan harga di dalam negerinya. Yaitu kalau memang kita bisa dilakukan preferensi juga di dalam internal di Indonesia ini, tentunya itu akan lebih baik ya di persaingan industri pipa baja nasional ini gitu. Oke, kalau gitu dari pernyataan Pak Denny kita todong nih direktur produksinya nih. Gimana Pak? Saya pengen Pak Wahyu nanggepin juga nih. Iya, nanggepin tadi pernyataan dari Pak Denny sekaligus menjawab. Ini apakah cost produksi itu mempengaruhi, memang jadi harga jual lebih mahal lah katanya di dalam negeri dibandingkan harga kalau misalnya kita impor? Ya memang senjata utama dari penjualan itu memang sebetulnya dari cost competitiveness-nya itu tidak bisa dipungkiri lah.
Jadi konsumen itu memang awalnya lebih dari biaya ataupun harga itu yang menjadi daya tarik utama. Nah, untuk mendukung ke sana ya kita ya berupaya semaksimal mungkin melalui upaya efisiensi yang kita mulai gaungkan secara masif itu sejak tahun 2020 ya sampai sekarang. Ya itu alhamdulillah hasilnya cukup baik, bisa lebih mensupport tim sales kita untuk bisa masuk ke konsumen-konsumen kita, berkompetisi dengan yang lain. Nah, dari struktur biaya itu memang salah satu yang paling pegang peran adalah bahan baku. Nah, saat ini memang atau mungkin beberapa waktu yang lalu ya bahan baku itu agak menjulang tinggi. Nah, memang bahan baku atau HRC kita itu pengaruh biayanya ataupun harga itu tidak hanya nasional yang mempengaruhi, justru bahkan market price internasional itu yang berperan pada harga baja dunia termasuk Indonesia. Berarti secara global gitu ya. Nah, karena dia perannya tinggi dalam struktur kos kita itu bisa antara 80-90% itu dipengaruhi oleh biaya, bahan baku HRC. Jadi upaya yang kita lakukan adalah bagaimana menghemat atau meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku atau kita sering menyebutnya itu yield gitu ya. Jadi yield kita upayakan supaya bisa semaksimal mungkin. Nah, untuk bisa melakukan itu yang kita lakukan kebetulan ini sumber bahan bakunya Krakatau Steel dan juga aviasi ya. Jadi lebih mudah untuk kita melakukan koordinasi supaya kita bisa mendapatkan bahan baku itu yang lebih suportif terhadap upaya penyampaian yield kita. Nah, sudah terjadi dan kita lakukan dengan kita maintain terus-menerus dan kita tingkatkan. Kemudian selain tadi faktor dari materialnya sendiri, di internal kita dari kemampuan alat produksi kita untuk bisa menghasilkan yield yang tinggi. Itu baik dari peralatan produksi maupun operator-operator kita supaya bisa lebih maksimal itu menghemat bahan baku, tidak membuat banyak waste dari bahan baku. Nah, kalau kita berhasil mengendalikan yield itu sudah katakanlah tadi 80-90% itu bisa mendukung rendahnya biaya produksi kita. Saya kira utamanya gitu. Meskipun sebetulnya banyak inisiatif lain di area produksi ya di luar yang bahan baku untuk mensupport tadi efisiensi. Nah, kalau ada efisiensi nih Pak, biasanya kalau misal masyarakat awal dengar penghematan atau efisiensi, jadi mereka bertanya lebih lanjut nih, kualitasnya apakah menurun atau justru sama aja nih? Nah, kalau kualitas itu memang tidak bisa tidak bisa diabaikan, itu tetap utama. Meskipun kita melakukan upaya efisiensi itu tidak berarti mengorbankan kualitas. Oke. Nah, itu sebenarnya terbukti juga ya di tahun ini maupun akhir tahun lalu itu juga kita melakukan ekspor ke Australia, meskipun ya jumlahnya kalau terhadap total produksi kita setahun tidak besar, tapi itu menunjukkan bahwa kualitas pipa yang kita produksi itu sudah bisa diterima di Oke. Jadi sudah melakukan ekspor juga ke Australia. Nah, kalau misalnya sudah ada ekspor, ada impor, nah strateginya nggak sama atau beda sih Pak Denny untuk ekspor sama untuk menjual di dalam negeri? Lebih sulit mana? Sebenarnya sama aja lah kalau dilihat dari kesulitan kan, ujung-ujungnya mereka tetap melihat kualitas dan harga ya, serta komitmen delivery-nya. Utamanya sih mereka akan seperti itu. Tinggal sekarang pemenuhan dari segi kualitas itu terkadang memang agak eksesif lah kalau yang dari luar ya. Mereka dari segi dimensi, dari segi ketebalan pipa itu memang lebih ketat gitu ya. Tapi itu alhamdulillah sudah bisa kita penuhi ya. Oke. Tapi kalau secara ekspor tuh kompetisinya gimana Pak? Luar biasa juga nggak? Luar biasa karena memang persaingan sangat bebas ya. Makanya itu terkadang kita juga berusaha melakukan price penetration untuk di situ ya. Intinya sih memang kompetisi tetap dilakukan dan alhamdulillah sih kita masih bisa compete ya. Terakhir yang di Australia itu pesertanya juga
bisa dikatakan dari Jepang, dari Korea, dan dari China juga ikut ya, dan mereka tetap melihat dari segi price dan quality kita bisa memenuhi ya, alhamdulillah kita juga ditunjuk pada saat itu. Oke, wah, keren banget berarti. Bukan tuh ya Sobat Logam ya, kita bukan cuma ada impor tapi ada ekspornya juga nih. Sobat Logam harus tahu juga nih prestasi dari Pipe Industries ini. Dan kayaknya Sobat Logam juga harus tahu nih, kira-kira untungnya lebih enak kalau jual dalam negeri apa luar negeri? Kita tanya lagi ya, soalnya kan katanya kalau misalnya nagih-nagih ke BUMN gitu kan, kalau misalnya lama, kalau ke luar negeri gimana tuh? Ya sudah barang tentu ya, kalau customer yang dari luar negeri itu ya biasanya term of payment-nya lebih baik lah, lebih baik ya, lebih cepet lah. Kadang-kadang malah mereka kita minta DP pun bersedia gitu. Tapi kembali lagi dari sisi ini kan, ini adalah masalah pengakuan ya. Jadi artinya bahwa produk kita di KPI ini di luar negeri juga diakui gitu, sudah bisa compete ya. Sudah bisa compete secara global gitu. Walaupun memang ya kalau kita lihat kan sebenarnya pasar di dalam negeri ini kan masih sangat terbuka lebar gitu ya. Jadi kayaknya eman-eman juga lah kita supply keluar gitu ya, kita penuhi dulu pasar domestik, mungkin kedepannya seiring dengan peningkatan kapasitas kita pasti akan lebih fokus lagi gitu ya, ekspor gitu ya. Nah itu dia, karena di dalam negeri ini kan pembangunannya lagi masif ya infrastruktur, tapi itu bukannya membuat keran impor tuh jadi semakin banyak ya Pak ya? Ya sejauh ini sih dukungan pemerintah sudah cukup besar ya, jadi kita juga berstrategi ke depan ini bagaimana kita bisa melakukan identifikasi terhadap proyek-proyek itu. Jadi kita melakukan pendekatan tidak hanya pada saat proses tendernya. Kita melihat, kadang-kadang kita melakukan edukasi juga kepada customer. Ini loh sebaiknya pipanya harus seperti ini. Ya, ini kira-kira dengan proyek begini, Bapak tuh harus siapkan barang ini seperti ini. Sehingga customer merasa terbantu ya, merasa teredukasi ya bagaimana seharusnya engineering itu dilakukan, yang terbaik seperti apa, karena ujung-ujungnya mereka juga ingin deliver kan terhadap proyeknya berdasar kontrak itu bisa confirm tepat waktu, bahkan diusahakan lebih awal gitu. Merasa terbantunya sih seperti itu gitu. Aku juga pengen dengar Pak cerita, karena kita lagi bicara tentang kompetisi di dalam negeri ya. Ada cerita seru nggak sih Pak tentang betapa Pipe Industries ini juga berkompetisi secara ketat gitu dengan perusahaan-perusahaan luar? Ya kalau perusahaan luar memang sekarang ini sudah banyak melihat bahwa di Indonesia ini iklimnya sudah lebih baik ya. Mereka akan senang kalau iklimnya tidak baik kan. Kalau iklimnya lebih, karena mereka bisa masuk dengan lebih baik dengan cara yang macam-macam. Tapi dengan aturan-aturan yang lebih baik, kita juga bisa lebih baik berkompetisi di dalam. Kompetisi di dalam juga tidak mudah, karena teman-teman kita, pesaing-pesaing kita juga dia berusaha mengembangkan diri ya, melakukan penetrasi harga juga ya. Ya inilah seninya di situ ya, bagaimana kita melakukan pendekatan dengan customer itu tidak hanya pada saat mereka minta ya. Jauh-jauh hari kita sudah mulai diskusi. Bahkan terkadang di kementerian-kementerian pun ya, di PUPR atau di mana kita melakukan diskusi-diskusi awal sebelum proyek itu mau dimulai gitu ya. Itulah mungkin salah satu strategi-strategi yang akan terus kita lakukan untuk bisa kita melakukan pembicaraan dengan customer itu mulai dari mereka merencanakan itu proyek. Ya, dengan Kementerian PUPR kita bicara pada saat awal PUPR IKN itu mau dilakukan. Kita diskusi di situ, ini baiknya pipanya seperti ini. Kita diskusi dengan mereka, ini pelapisan korosinya harusnya begini. Tanah di sana tuh banyak batu baranya misalnya kan, ini harus proses pipanya, coatingnya itu harus bagaimana. Itu yang kita lakukan dari awal gitu ya. Sehingga mereka ketika tender tuh ada preferensi, Bapak bisa gak nih dengan harga yang paling rendah ini? Nah, ya udah, Pak Wahyu gimana? Hajar. Nah, gitu. Diskusinya bawa kopi sama donat nggak Pak? Sangat formal lah, mereka sangat welcome juga dengan kita gitu ya. Memang sangat baik lah ya. Berarti itu salah satu strateginya ya Strategi Pak ya? kita untuk ke depan akan kita intensifkan juga seperti itu. Gitu. Nah aku pengen tahu juga Pak, strategi setiap tahun itu kan pasti berubah ya. Nah itu biasanya strategi apa yang paling sering mengalami perubahan? Apakah strategi produksi kah, keuangan kah, marketing kah? Semua itu sejalan, karena kita corporate kan. Ketika kami jalan di pasar, itu di belakang kita harus ngikutin
Cost-nya harus begini nih. Pak Wahyu harus invest alat ini karena pasar akan membutuhkan inspeksi yang begini. Nah, itu semua harus menjadi satu aliran, satu harmonisasi ya, sehingga di pasar tuh kita comfort ya, berjuang harga sekian udah pasti nih teman-teman bisa melakukannya, bisa produksi. Kualitas yang diminta customer begini udah pasti teman-teman juga bisa lakukan gitu ya. Jadi kita ini nggak maju sendiri-sendiri. Jadi satu kesatuan. Uangnya gimana nih Pak Edi? Wah Pak Edi ini nggak cukup ini. Gimana nih? Kadang-kadang ya begitulah diskusinya. Bohong kalau Pak Edi bilang uangnya nggak cukup. Kalau beliau selalu ngomong nggak cukup, harus gitu. Harus kita serang sama-sama nih kayaknya. Jadi disampaikan jadi bahwa strategi bisnis itu sering men-trigger strategi di produksinya. Hanya di pola produksinya, tapi kadang keputusan investasi pun sering di-trigger. Misalnya, nanti ada potensi project dengan kebutuhan pipa seperti ini, kita belum punya fasilitas misalnya. Nah, itu bisa men-trigger kita untuk berinvestasi sepanjang visible gitu ya. Oke, berarti strategi ini juga multiplier effect tuh ya ke dalam, ke dalamnya juga secara internal ya. Ya. Saya jadi wasitnya gitu. Nah, kalau Pak Edi sendiri kalau dari keuangan nih Pak, apakah Bapak kayak ikut aja gitu ya, apa arahan dari misalnya dari Pak Denny atau memang punya strategi keuangan sendiri nih Pak? Baru nanti yang lainnya ngikut. Iya, jadi memang ya saya seperti di podcast yang sebelumnya ya, saya jelaskan bahwa di manufacturing ini kita kan tantangannya adalah padat modal kan. Iya. Butuh modal kerja yang cukup besar gitu ya. Ya kira-kira 500 sampai 700 miliar ya kalau kita lihat. Dengan kondisi masa lalu yang masih artinya putarannya uangnya cash to cash cycle-nya kan bisa sampai hampir 6 bulan, ya? 5,5 sampai 6 bulan. Artinya dalam 1 tahun dengan uang yang ada itu kita cuma bisa 2 kali muter kan Mbak ya. Dengan margin yang sangat tipis gitu ya. Kalau hanya 2 kali putaran, katakan satu putaran kita dapat 5% ya cuma artinya kita cuma dapat 10% kan profitnya gitu ya. Coba dibayangkan kalau kita bisa memutar uang segitu dengan 4 kali putaran, kan artinya kita bisa dapat lebih banyak benefit sampai 20%. Nah itulah strategi kita ke depannya, bagaimana kita bisa memutar uang itu lebih cepat. Caranya artinya cash to cash cycle itu harus lebih cepat, dari yang tadinya 6 bulan mungkin kita potong jadi 3,5 bulan gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi berbagai, kita akan merubah metode-metode lah. Jadi hal-hal yang lama gitu kita perbaiki gitu ya. Ya salah satu contoh sederhana lah, dulu kan nagih itu cukup paling cuma telepon, ya sekarang kita jemput bola, gitu. Kita datengin. Gitu. Pakai rombongan ya? Jadi tidak perlu kita langsung ke projectnya, karena kan karakteristiknya ini kan bisnis di KPI itu kan per project ya. Dan proyeknya itu kan bukannya di Jakarta, di mana, ini kan seluruh Indonesia gitu ya. Ada di Kalimantan, ada di Sumatera, semua gitu ya. Pantesan pada jalan-jalan nih, nagih kali ya, jalan-jalannya untuk penagihan ya. Ke Palu kemana, ya seperti itulah. Memang ya karena kita membangun infrastruktur itu kan yang masih belum terbangun kan di wilayah timur malah sebagian besar kan. Jadi kita banyak merubah strategi itu adalah dalam rangka upaya kita mempercepat tadi putaran uang tadi. Berarti cara pembayarannya masih jadi salah satu tantangan. Itu menjadi tantangan kita ya. Target saat ini katakan kita 5,5 sampai 6 bulan kita akan buat itu paling tidak jadi 3,5 bulan gitu. 3,5 bulan. Sambil di sisi lain juga memang sebagian besar kan kita disupport juga oleh Krakatau Steel ya. Dalam arti kita disupport bahan bakunya gitu ya, dan kita bayar dalam tempo tertentu. Selain itu juga kita dalam rangka untuk tadi meningkatkan kapasitas. Kalau Pak Denny dapat order banyak gitu kan, itu Pak Denny seneng kan, saya yang stres kan. Berarti saya harus nyiapin uang nih ke Pak Denny. Makanya gitu, selalu bilang nggak cukup ya Pak. Harus bilang gitu beliau. Kalau orang keuangan kan gitu Mbak, gitu ya. Kalau ada uang ditahan lama-lama gitu kan. Jadi selama-lamanya kita jangan ngeluarin uang gitu. Kalau nagih harus cepat-cepatnya. Nagih harus cepat-cepatnya. Itulah orang keuangan gitu. Jadi pelit orang keuangan. Mudah-mudahan dari 6 bulan ke 3,5 bulan jadi ke sebulan sih. Nah, itu semuanya happy. Selain itu untuk artinya begitu volume pasarnya bertambah, kan kita harus butuh tambahan modal gitu ya.
Nah sekarang juga kita sedang upayakan juga untuk mencari ya sumber-sumber pendanaan alternatif yang non bank ya, yang relatif ya pasti lebih mahal gitu ya dari bank gitu ya, tapi kita cari yang lebih agak murah lah ya, walaupun lebih mahal sedikit dari bank, kita korbanin sedikit marginnya Pak Denny gitu ya, nggak apa-apa, yang penting kapasitas naik gitu kan. Tapi dengan alternatif itu dari private sector juga tuh Pak? Iya. Targetnya tuh Pak berarti tahun depan seperti apa? Dan strategi buat mencapai targetnya itu gimana? Ya, memang kalau tahun depan kan kita banyak bicara orang ada krisis, ya kan? Iya, resesi lah gitu ya. Terus exchange rate juga seperti itu. Harga komoditas juga kecenderungannya naik gitu ya. Nah, ini yang beli turun. Daya beli juga pasti turun ya, karena ada isu second pandemi lah apa akan muncul ya. Nah, inilah tantangan-tantangan kita bagaimana kita bisa lalui itu. Jadi kalau strategi kita ya tadi kita sampaikan, kita harus bisa mengedukasi, melakukan pendekatan kepada proyek itu lebih awal ya, jangan di ujung. Ya, kita melakukan pendekatan sampai ke ujungnya siapa, misalnya sampai ke awalnya itu apakah di kementerian kah, ketika merencanakan itu kita diskusi, spesifikasi kita bicarakan. Kalau di oil and gas, di Pertamina atau di SKK Migas kita ikut berdiskusi ya. Alhamdulillah sih mereka selalu mengundang kita ya untuk bisa berdiskusi seperti apa sih kira-kiranya proyek ini dijalankan, pipanya itu berapa, harganya segala macam, itu kita lakukan memberikan informasi awal kepada mereka sehingga budgetnya itu bisa tepat sasaran, nggak nembak-nembak gitu ya. Itu kira-kira strategi kita mungkin selain dari tadi customer engagement-nya kita tingkatkan, sekarang mungkin ada online ada offline juga sudah lebih baik ya. Ya itu harapannya si pemberi kerja menjadi lebih terbuka lah ke kita ya untuk bisa nanti partisipasi di proyek dia gitu. Kira-kira gitu. Bisa bocoran dong ke kita Pak, proyek apa yang lagi diincar tahun depan? Infrastruktur masih tetap ya, selain daripada minyak dan gas. Memang lifting minyak kan lagi jadi challenge-nya di sektor itu ya. Target 1 juta barel per hari ini mengakibatkan beberapa area melakukan investasi ya, eksplorasi untuk di sektor minyak dan gas gitu ya. Terus juga ada sektor-sektor batu bara, sektor-sektor palm oil ya yang juga meningkat. Itu sektor private yang juga cukup bagus ya dari segi volume, dari segi pembayaran juga cukup bagus ya. Pak Edi happy lah kalau ada private sector, pembayaran itu bukannya paymentnya later on, tapi paymentnya early. Kadang-kadang early payment itu. Nah kalau kayak gitu deh tinggal senyum-senyum. Ya, makanya gitu Mbak Ruci ya. Jadi tadi dari sejak awal proyek itu mau di-create ya, kemudian juga nanti katakan ada proses tender segala macam, kami di tim keuangan sudah langsung involve juga gitu sejak awal gitu ya. Mengapa diperlukan itu? Karena adalah untuk tadi salah satu strategi di keuangan kan kita menginginkan tadi percepatan gitu ya, percepatan. Nah itu segala sesuatunya itu adalah bermula dari kontrak gitu loh. Jadi di dalam kontrak itu kan bicara macam-macam, tidak hanya teknis gitu. Juga yang concern kami adalah terkait dengan term of payment-nya gitu. Nah disitulah kita berdiskusi dengan calon konsumen kita gitu ya. Kita akan gali informasi bagaimana yang favorable untuk kedua belah pihak gitu, saling menguntungkan gitu ya. Jangan kita selama ini kan ya kalau bicara histori kan kita ya kurang banyak terlibat gitu ya. Sales kan jelas kan targetnya, yang penting saya dapat order gitu kan. Perkara bayar nanti gimana urusan belakangan gitu Bu. Later on kalau kata Pak Denny gimana ntar gitu kan. Nah begitu udah gitu kan akhirnya problemnya ada di kita pada saat penagihan gitu. Jadi untuk kedepannya gitu kan berbagai metode pembayaran itu kan macam-macam ya Mbak ya. Ada yang cash before delivery, ada yang bentuknya SKBDN, SCF, ada giro, ada TITI, nah ada juga yang progres. Nah kedepannya kita menggugah ke konsumen ya cobalah geser-geser dikit CBD, cash before delivery-nya dibanyakin gitu kan, atau minimal ada DP-nya kan, itu membantu dari sisi kita di
permodalannya gitu, Mbak. Nah, ini kan kuncinya nih, kalau Pak Edinya pusing ya semuanya pusing masalahnya. Makanya kita jadi satu kesatuan. Jadi setiap langkah kita diskusi, kita intens lah di direksi ini, grup ini kita malam-malam kapanpun subuh kadang-kadang kalau ada ingat kita share gimana solusi-solusinya. Ada proyek, ada harga yang harus kita penetrasi di sini, ini dapat di sini, nanti kompositnya seperti apa. Itu kita selalu diskusi. Jadi intinya jangan sampai tadi di belakang. Ini semua satu tim ya. Jadi kita tidak ada orang per orang ya. Tidak pulau per pulau, tapi kita menjadi satu kepulauan Indonesia. Gitu. Waduh. Krakatau Pipe Industry. Nah, kalau di episode sebelumnya satu kata tentang Pipe Industries kan komitmen, yaitu jadi deg-degan ya semuanya komitmen apa nih gitu. Nah, kalau sekarang Pak, kalau yang satu kata yang berkaitan dengan strategi dan bisnis Pipe Industries. Ya, karena memang tadi kita bikin eksternalnya engage, ya di dalamnya tuh harmoni, makanya kita ke depan ini satu kata sinergi. Oh, sinergi. Wah, berat ya. Tapi itu justru sinergisitas, apalagi di era digitalisasi ini kayaknya kolaborasi, kerjasama ini jadi hal yang harus kita perhatikan bersama-sama ya. Itu private sector, government, bahkan masyarakatnya. Nah, makanya masyarakat juga Sobat Logam juga makanya ini penting sekali informasi ini untuk kalian pahami bersama-sama gitu. Nah, karena kan pipa baja ini kan jadi penopang ekonomi nasional. Jadi rasanya kalau misal masyarakat masih nggak tahu, masih belum paham, sayang banget gitu. Ini banyak banget informasi-informasi menarik yang kita ketahui gitu. Jadi jangan sampai nanti ada yang nanya-nanya lagi, wah ini pipe industry apa sih nih? Jualan pipa keran apa pipa apa? Aduh, seneng banget deh kalau misalnya ngobrol sama bos-bos ini ya, mudah-mudahan rezeki saya menular juga ya. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan target-targetnya Pak di tahun depan dan di tahun-tahun yang akan datang ini peluang-peluangnya semakin banyak. Dan pipa baja tentunya semakin membantu pemulihan ekonomi nasional yang kemarin kan kita sempat ya ada krisis lah, inflasi dan lain-lain. Dan kita tunggu nih proyek ini tahun depan kira-kira nih ngerjain apa nih di private atau di government, nanti kita intip-intip bareng-bareng ya Pak ya. Oke para Sobat Logam, thank you so much sekali lagi kepada Pak Edi, Pak Denny, dan Pak Wahyu. Terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol di acara podcast Logam ini, logis dan gamblang. Dan nanti kita pastinya akan ketemu lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Siapa tahu nanti kita membahas laporan keuangannya. Waduh. Pokoknya siap terus ya Pak. Kalau ditanya, kalau Sobat Logam mau main ke Cilegon, silahkan, aku udah ngeliat-liat di sini. Wah, enak banget sebetulnya ya tempatnya. Dan pastinya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang gak kalah menarik juga dari tema kali ini. So stay tune dan sampai jumpa. Mungkin boleh bye-bye Bapak-bapak semua. Siap. Bye. Assalamualaikum.